Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salahuddin, absen 23 dari kelas 24B, akan mempresentasikan hasil jawaban soal UAS Fisika. Dari soal yang pertama, yaitu dua kawat panjang dialiri arus searah. Sebuah loop persegi panjang berukuran 10 cm kali 25 cm, yakni lebarnya 10 cm, panjangnya 25 cm, yang diletakkan sejajar dengan dua kawat. Yang pertama, yaitu sisi yang terdekat pada loop. Sisi yang paling dekat dengan loop 8 cm. Yang kedua yaitu jarak antara kedua kawat sama dengan 18 cm. Yang ditanyakan yaitu flux magnetik total yang menembus loop tersebut akibat kedua arus. Yaitu yang pertama, dengan kita arus pada kawat panjang menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet di suatu titik karena kawat lurus panjang adalah yaitu B. Ini rumusnya. Setelah itu, untuk mencari flux magnetiknya menggunakan rumus ini. Tapi karena B bervariasi terhadap jarak R, kita gunakan integral seperti ini, yang dimana yaitu lebar loop sama dengan 10 cm atau 0,10 meter, jarak pertama 8 cm, terus jarak kedua 0,8 atau 0,26 meter. Setelah kita karena kawat satu menghasilkan medan ke dalam bidang di dalam loop dan loop berada di sebelah kanannya, maka kita sudah diketahui jarak pertama 0,18, jarak pertama 0,08, jarak kedua 0,18. Kita masukkan semua, lalu masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus selanjutnya. Maka diketahui hasilnya 1940 pangkat min 7 WB. Itu untuk flux pertama. Sedangkan untuk flux kedua diketahui yaitu menghasilkan medan ke luar bidang, tapi loop masih di sampingnya. Jarak dari sisi kiri loop ke kawat 2 sama dengan kawat 2 sama dengan 18 min 8 sama dengan 10 cm atau 0,10 cm. 0,10 cm ya. Maka kita masukkan kepada rumus seperti yang tadi. Maka setelah sama penghitungannya kayak tadi, setelah diketahui yaitu flux 2 yaitu 1663 kali 10 pangkat min 7 WB. Nah, setelah itu dari flux pertama dan flux kedua itu ditotal, yaitu flux total yaitu flux 1 dikurangi flux 2. Masukkan 1946 kali 10 pangkat min 7 min 1663 kali 10 pangkat min 7 menghasilkan 0,283 kali 10 pangkat min 7. Kita sederhanakan lagi yaitu 2,83 kali 10 pangkat min 8 WB.
Selanjutnya dilanjutkan soal kedua, yaitu kita ketahui panjang kawatnya 9 meter, jumlah lilitan 8, los penampang 7 meter kubik. Arus listriknya diketahui yaitu 63 cos 0,5. Frekuensinya 0,25 Hz. Konstansanya 2pi kali 10 pangkat min 7T. Selanjutnya untuk soal ketiga, yaitu diketahui sumber tegangannya 10 volt. Kapasitor memiliki 10 kali 10 pangkat min 6 Fahrenheit. Resistornya di R1 yaitu 50 dalam jalur sebelum skala S. Untuk R2 nya yaitu 100 dalam jalur sesudah saklar S. Saklar awalnya terbuka lama lalu tertutup. Yang pertama yaitu A, konstantanya waktu sebelum dan sesudah saklar ditutup. Ini untuk yang sebelum saklar ditutup. Karena saklar terbuka hanya R1 yang terhubung dengan kapasitor, maka rangkaiannya adalah pengisian kapasitor melalui R1 dengan rumusnya yaitu R kali C. Maka kita masukkan dari yang pertama jadi yaitu 50 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,5 detik. Untuk saklar yang sudah ditutup, kapasitor sekarang membentuk rangkaian dengan R2 saja karena sumber tegangan sudah tidak ada, berpengaruh lagi atau biasanya diabaikan. Terus rangkaian menjadi pengosongan kapasitor melalui R2. Masukkan lagi dari ini yaitu 100 kali 10 pangkat min 3 menghasilkan 1 detik. Sudah saklar ditutup. Selanjutnya yang B yaitu arus sebagai fungsi waktu pada saklar. Ini juga ada dua kondisi sebelum dan sesudah saklar ditutup. Untuk yang sebelum saklar ditutup atau masih dalam pengisian kapasitor, rumus arus saat pengisian kapasitor yaitu sebagai berikut. Lalu sesudahnya saklar ditutup atau pengosongan, tidak lagi dalam pengisian kapasitor. Setelah saklar ditutup, kapasitor mulai mengosongkan muatan lewat R2. Melalui R2. Rumus saat pengosongan yaitu ini F per R kali E min T per R dengan menghasilkan 1 kali 10 pangkat min 4 kali E min T ampere. Selanjutnya nomor 4 yaitu impedансasi dan beda fase dan rangkaian RLC paralel. Impedансasi adalah hambatan total dalam rangkaian AC. Pada RLC paralel nilai impedансasi tergantung pada R, resistor, induktor, kapasitor, dan yang disusun paralel. Jika frekuensi rendah maka kapasitor dominan, jika frekuensi tinggi maka induktor dominan, jika frekuensinya pas atau resonansi maka impedансasi paling besar. Terus untuk beda fasenya yaitu jika konduktornya lebih dominan maka harus tertinggal tegangan. Jika kapasitor lebih dominan maka arus mendahului tegangan. Jika seimbang maka arus searah tegangan. Yaitu sel impedансasi total tergantung frekuensi dari nilai RLC. Untuk beda fase menunjukkan pada apakah rangkaian bersifat induktif atau kapasif, yaitu tergantung pada siapa yang dominan atau induktor atau kapasitornya. Untuk impedансasi tergantung pada RLC terbesar saat resonansi. Selanjutnya nomor 5 yaitu diketahui panjang solenoid yaitu 95
atau kita ubah 0,95 meter. Radiusnya jarak 2 cm, jumlah lilitan yaitu 1200, arusnya 3,6 ampere. Rumus untuk solenoid panjang yaitu diketahui sebagai berikut. Dengan 4pi kali 10⁻⁷. Jadi kita masukkan semua rumusnya. B sama dengan 4pi kali 10⁻⁷ kali 1200 per 0,95 kali 3,6. Ini kita hitung terlebih dahulu ya, yaitu menghasilkan 1263,16. Maka kita masukkan semua diketahui yaitu 520 kali 10⁻⁷, kita perkecil lagi yaitu 5,75 kali 10⁻³ Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jawaban UAS fisika kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.